Pondok Pesantren Sidikiyah Jawa Timur. Ponpes Sidikiyah, Jombang, tengah gandrung melakukan gerakan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa serta masyarakat Indonesia beragama lainnya. Tapi saat ini ponpes tersebut tengah viral dengan berita penangkapan Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Behi, salah seorang pengasuh ponpes tersebut atas kasus dugaan tindakan asusila pada santriwatinya. Mas Behi mengklarifikasi kasus dugaan tersebut melalui keterangan tertulis yang kami terima pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Ia mengatakan kasus tersebut muncul karena ada oknum yang mengkriminalisasi dirinya. Ponpes Sidikiyah Jombang difitnah melalui media-media pemberitaan dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Pemberitaan tidak benar tersebut hanyalah rekayasa sekelompok orang yang sengaja melakukan konspirasi untuk menebar fitnah secara sporadis. Selain sebagai pengasuh Ponpes Sidikiyah Jombang, Mas Behi saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor Ponpes Majma'al Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah. Ia merupakan anak kandung dari Kiai Muhtar Muhti, pengasuh dan pendiri Ponpes Sidikiyah Jombang yang dikenal sebagai Kiai Jombang. Pada fitnah dalam pemberitaan tersebut ia disebut-sebut berinisial MSAT. Mas Behi juga mengatakan, Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang selalu menanamkan dan menebarkan kecintaannya terhadap tanah air Indonesia sebagai anugerah dan karunia dari Sang Pencipta. Sudah sejak kecil saya sering difitnah oleh keluarga dari mantan istri kedua abah saya. Sudah biasa, sudah kebal. Tapi fitnah terakhir yang dibilang saya melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati saya, ini sungguh biadab dan keterlaluan. Tunggu saja. Allah akan membalas setiap perbuatan fitnah, kata Mas Behi. Mas Behi menjelaskan kronologi fitnah tersebut yang telah dihembuskan oleh oknum tersebut sejak tahun 2019. Mas Behi difitnah melakukan pelecehan seksual pada tahun 2017, tapi baru dilaporkan pada tahun 2019. Saat itu Mas Behi langsung jadi tersangka tanpa adanya pemeriksaan terhadap dirinya, dan tanpa mendalami bukti-bukti konkret. Jejak digitalnya masih ia simpan hingga kini. Ini sangat tidak masuk akal. Mengingat semua pelapor sudah pernah dipanggil untuk dikonfrontir kebenarannya di hadapan kedua orang tua saya bahkan istri saya. Dan pengakuan mereka di bawah tekanan dan ancaman daripada mantan istri abah saya. Karena jika mereka tidak mau mengikuti perintah mantan istri kedua abah saya akan dikeluarkan dari sekolah, kata Mas Behi. Lebih lanjut Mas Behi mengatakan, pada tahun 2019 Polres Jombang telah melimpahkan berkas kasus fitnah tersebut kepada Polda Jatim. Hasil kerja Polda Jatim menyimpulkan bahwa laporan tersebut merupakan rekayasa dan fitnah yang dibuat oleh segerombolan orang yang ingin menghancurkan Ponpes Sidikiyah Jombang. Mas Behi menegaskan ada beberapa oknum yang mengajukan alat bukti yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebanyak 5 kali ke kejaksaan, sehingga selalu ditolak. Karena pihak kejaksaan bekerja secara profesional. Kasus tersebut telah dihentikan pada tahun 2019 SP3 karena adanya ketidaklayakan alat bukti. Namun oknum yang ingin menghancurkan Ponpes Sidikiyah Jombang terus bergerak untuk memaksakan kasus tersebut agar bisa dinaikkan menjadi P21. Menurut Mas Beci, jelas terjadi kejanggalan. Karena saat ini tiba-tiba statusnya yang sangat terkesan dipaksakan. Sudah menjadi tersangka dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang, DPO, penetapan status tersangka yang tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sepatutnya penyidik melakukan prosedur hukum dengan memberikan kesempatan melihat dan mendalami bukti-bukti yang ada. Apalagi sepengetahuan Mas Behi Kapolri dan Kejagung saat ini sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan restoratif justice. Gerombolan yang telah menzolimi saya dengan fitnah dan rekayasa kasus ini menjalin hubungan dengan beberapa institusi dan beberapa cukong rokok untuk menjebloskan saya. Gerombolan ini berupaya untuk menghancurkan, lalu menguasai Ponpes Sidikiyah Jombang. Mereka telah menguasai lebih dari 61 sertifikat di lahan pesantren. Mereka serakah dan biadab dengan melakukan berbagai cara untuk menguasai pondok kami, kata Mas Behi yang saat ini berusia 41 tahun. Melalui akun IG dan Twitter @ashdakwijaya, Mas Behi mempersilahkan semua pihak agar bijak dan berhati-hati membaca dan menyimak berita kriminalisasi yang tengah ia alami. Saya nyatakan, saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual itu. Saya akan berjihad demi kebenaran dan keadilan.
Negara kita ini berkedaulatan rakyat berlandaskan UUD 45 dan Pancasila. Apapun yang terjadi saya akan mempertahankan Ponpes Sidikiyah Jombang ini. Terima kasih sudah menzolomi saya. Ini malah membuat kami menjadi kuat dan solid, kata Mas Behi.